Halo everyone, perkenalkan nama saya Rana Maturrohman, saya dari Politeknik LPKIA Bandung. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Apakah kalian masih stay at home atau sudah melakukan kesibukan aktivitas di luar sana? Yang pastinya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berolahraga supaya kalian tetap sehat dan semangat. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling Bandung. Siapa nih yang kangen Bandung? Kangen suasananya mungkin? Atau kangen orang-orang Bandung yang pernah someah, pernah Yang pastinya jalan-jalan kali ini berbeda. Kita akan berkeliling Bandung secara virtual dan kita juga akan belajar mengenai perpajakan, seputar kebijakan dan hal lainnya di era pandemi seperti ini. So, buat kalian yang kangen Bandung tapi belum bisa keluar dan ingin belajar mengenai seputar perpajakan di era pandemi seperti ini, boleh banget untuk tonton videonya sampai akhir. Perhatian kepada para penonton yang menyaksikan video ini diharap untuk mempersiapkan hati serta pikirannya karena kita akan menikmati suasana jalanan Bandung ditemani dengan bincang soal pajak. Terima kasih. Kebijakan fiskal dan moneter menghadapi dampak COVID-19. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Menurut virologis dan mikrobiologis, COVID-19 merupakan virus yang cepat menyebar. Walaupun fatality rate-nya rendah, tidak seperti virus flu burung atau demam berdarah. Namun, COVID-19 berbahaya bagi penduduk yang berusia lanjut atau mempunyai penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut lainnya. Menurut data Worldometer, per tanggal 30 Maret 2020, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 722.196. Jumlah pasien meninggal 33.976 orang, sembuh 151.766 orang, dan telah menyebar di 199 negara. Sementara itu, negara terbanyak terinfeksi adalah Amerika Serikat, disusul oleh Italia, Cina, Spanyol, Jerman, dan Prancis. Indonesia sendiri berada di urutan ke-37 dengan jumlah terjangkit 1.285 orang, sembuh 64 orang, dan meninggal dunia 114 orang. Sementara itu, jumlah provinsi yang telah terjangkit lebih dari 20, di mana DKI Jakarta berada di urutan pertama, diikuti Jawa Barat dan Banten. Salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 adalah dengan social distancing, bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak tertentu dengan orang sehat untuk mengurangi penularan. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC AS, social distancing adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antara manusia sekitar 2 meter. Termasuk bekerja di rumah atau work from home, menutup sekolah atau kampus dengan melakukan homeschooling atau online, dan beribadat di rumah. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merelokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor, untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, pelindungan sosial atau social safety net, dan intensif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan direlokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, intensif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya.
Social Safety Net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, dan Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya, termasuk dana desa. Sedangkan, intensif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Kemenkes juga menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, dan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian intensif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk e-katalog. Total insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah untuk dunia usaha adalah sebesar 123,1 triliun. Anggaran tersebut mencakup insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, tambahan insentif pajak penghasilan PPh pasal 21 DTP sebesar 14 triliun, serta cadangan dan stimulus lainnya sebesar 26 triliun. Contoh sektor-sektor yang terkoreksi dalam akibat pembatasan sosial COVID-19 pada kuartal 1 tahun 2020 adalah manufaktur sebesar 2,1%, perdagangan 1,6%, dan transportasi 1,3%. Bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah terkait wajib pajak yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau WPKT dan kawasan berikat adalah: pertama, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Untuk pegawai berpenghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Ini berlaku untuk 440 kelompok lapangan usaha atau KLU, sektor manufaktur, dan WPKT sesuai PMK nomor 23 tahun 2020. Sedangkan, sektor terkait PMK nomor 44 tahun 2020, PPh 21 diberikan untuk 1062 KLU, WPKT, dan WP kawasan berikat. Total PPh 21 DTP adalah sebesar 25,66 triliun. Kedua, pembebasan PPh pasal 22 impor untuk 102 KLU, manufaktur, dan WPKT sesuai PMK nomor 23 tahun 2020. Sedangkan, sektor terkait PMK nomor 44 tahun 2020 terdapat 431 KLU, baik untuk WPKT dan WP kawasan berikat. Total PPh 22 impor yang dibebaskan sebesar 14,75 triliun. Ketiga, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% untuk 102 KLU manufaktur dan WPKT sesuai PMK nomor 23 tahun 2020. Sedangkan sektor terkait PMK nomor 44 tahun 2020 terdapat 846 KLU, baik WPKT maupun WP kawasan berikat. Total anggaran diskon angsuran PPh pasal 25, 30% adalah 14,4 triliun. Keempat, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk 102 KLU manufaktur dan WPKT. Sedangkan, sektor terkait PMK nomor 44 tahun 2020 berlaku untuk 431 KLU, baik WPKT maupun kawasan berikat. Total anggaran pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah sebesar 5,8 triliun. Kelima, penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% atau dikurangi 3% dengan total nilai insentif 20 triliun sesuai UU nomor 2 tahun 2020. Halo teman-teman, gimana nih setelah kita keliling Bandung dan belajar mengenai perpajakan? Semoga ilmunya bermanfaat ya.